Hai, Mike di sini. Apakah fair menobatkan sebuah mouse sebagai mouse terbaik di dunia? Pasti akan ditanya, dalam aspek apa? Apakah ini punya RGB? Tidak. Apakah punya sensor 20.000 dpi? Tidak. Yang pasti, untuk para profesional dan creator, inilah yang benar-benar terbaik. Oke, jadi buat para gamer hardcore, minggir dulu ya. No offense, sebab hari ini kita kembali lagi ke sebuah mouse Logitech yang difokuskan bagi para pekerja keras profesional di depan komputer. Tapi ternyata, buat gue sendiri yang demennya shitposting di FB pun rasanya cocok-cocok saja. MX Master 3 adalah lanjutan daripada MX Master 2S yang dipakai si Rizky. Hal pertama yang pasti yang membuat MX Master 3 bagus adalah desainnya yang elegan sekaligus familiar bagi para pengguna MX Master ataupun 2S yang hendak upgrade. Alasan utamanya adalah soal ergonomik. Memang ukurannya besar dan tentu tidak ringan. Bagi gue pribadi yang udah biasa pakai Logitech G604, mouse ini jelas nyaman dan sangat ergonomis. Namun, buat yang maybe tangannya cenderung kecil, mungkin lebih baik beli MX Anywhere 3 yang lebih slim dan portable. Tapi jujur, buat penggunaan kerja sehari-hari di mana kita kerja berjam-jam megang mouse yang tinggi dan punggungnya miring ke kanan gini, bahkan punya thumb rest emang nyaman banget. Dengan catatan, lu nggak kidal ya. Mayoritas punggungnya, mulai dari area scroll wheel hingga thumb rest, diselimuti oleh lapisan soft touch rubber dalam pilihan warna graphite seperti ini. Ada juga pilihan mid gray. Semoga aja ini lapisannya tahan lama. Kelebihan kedua dibanding mayoritas mouse di luar sana ialah keberadaan Dark Field High Precision Laser Sensor 4000 dpi. Seperti MX series lainnya, ini adalah mouse laser yang tidak menggunakan sensor optik. Ya, buat creator seperti kami buat apa juga DPI tinggi-tinggi, gue sendiri ogah pakai di atas 1000 dpi. Yang penting bisa akurat dan reliable di hampir semua permukaan termasuk kain dan kaca, asal nggak di atas air atau pasir aja, haha. Banyak yang bilang untuk gaming profesional atau kompetitif, mouse laser itu nggak sebagus mouse optik, tapi buat gue sendiri yang cuma main Genshin sehari-hari, ini sangatlah cukup. Ketiga, MX Master 3 bukanlah sekedar mouse wireless, tetapi merupakan multi-device wireless mouse. Ada dua opsi untuk menyambungkan mouse ini ke sebuah perangkat komputer atau tablet, yaitu via dongle USB Unifying Receiver, atau via Bluetooth yang bisa nyimpen 3 device dalam waktu yang bersamaan. Untuk pairing Bluetooth tinggal ditahan, untuk ganti device tinggal tekan sekali. Sayangnya, sampai saat ini, MX Master tidak menyediakan tempat nyimpen dongle bawaan. Nggak masalah sih buat gue yang basically udah serba Bluetooth, toh nggak kepake juga dongle-nya. Keempat, saatnya kita explore banyaknya tombol, wheel, dan fitur yang ditawarkan. Kliknya sendiri sih nggak silent, tapi generally sangat nyaman dan tactile. Di tengahnya terdapat scroll wheel berbasis max speed yang baru. Jadi, scrolling biasa aja kalau diputar pelan-pelan, namun ketika diputar cepet ke mode free spin atau kita sebutnya fidget spinner, terdapat transisi yang lembut karena pakai magnet. Enak kan? Sensasi dan kualitas scroll wheel-nya ini bagus banget, terbuat dari logam solid. Tombol di bawahnya ini secara default berfungsi sebagai wheel mode shift, cuma bisa diprogram. Sebagaimana tombol forward dan backward di kiri, satu lagi tombol di thumb rest. Bagi yang belum tahu, ada satu ciri khas mouse MX Master yang sangat jarang dimiliki mouse lain, yakni scroll wheel horizontal untuk jempol. Muternya ini enak, gentle banget, lebih prominent dari MX Master 2S. Itulah kenapa scroll wheel utama tidak bisa ditilt kiri kanan. Soal fungsionalitasnya sendiri, mari kita lanjut bahas software. Setelah nyolok dongle atau pairing, kita otomatis ditawarin buat install aplikasi Logitech Options yang compatible baik di Windows maupun Mac OS. Seperti biasa, kita bisa set semua fungsi tombol secara custom. Misal, tombol wheel mode shift di atas, gue ganti jadi copy. Terus, gesture button di thumb rest, gue ganti jadi paste biar mudahkan copy paste tanpa keyboard. Dan tentu semuanya semakin berguna jika kita set fungsi spesifik aplikasi. Misal di Photoshop, scroll wheel samping gue pakai buat gede-kecilin brush. Terus di Premiere Pro bisa diprogram buat navigasi zoom in, zoom out timeline. Berbeda dari wheel utama yang dipakai buat scroll timeline-nya sendiri. Mantep kan? Atau buat ganti tab di Chrome juga bisa. Sangat customizable buat kalian yang terutama pakai aplikasi-aplikasi tersebut. Selama login, semua settingan custom kalian otomatis bakal kesimpan di cloud dan berlaku ke semua komputer yang kalian pakai.
Nah terus, gue merasa makin kesini fitur Logitech Flow itu makin seamless. Setelah kita pairing kedua PC pada satu jaringan Wi-Fi yang sama, kita bisa pindah antara satu komputer dengan komputer lainnya hanya dengan menabrakkan kursor ke ujung layar, dan dia otomatis pindah ke PC satu lagi tanpa klik tombol ganti device di bawah dengan sangat cepat dan mulus. Kayak magic kan? Tidak sekedar memudahkan switch, tapi ini juga memungkinkan copy-paste data via Wi-Fi dengan sangat praktis. Sangat ideal bagi kalian yang sering pakai lebih dari satu komputer di atas satu meja. Terakhir, daya tahan baterai mouse wireless Logitech terkenal tahan lama. Reportedly, ini kuat up to 70 hari dalam sekali cas 2 jam via kabel USB-C yang di-include dalam box pembelian. Faktanya, gue udah pakai mouse ini selama beberapa minggu sejak pertama kali dapet, dan belum ngecas sama sekali. Padahal pretty much dipakai setiap hari. Haha. Pertanyaannya, apakah ada mouse merek lain yang saat ini punya hardware dan software sebaik ini, apalagi di harga yang sama? Bisa dipastikan tidak ada. Sejutaan lebih tentu harga yang sangat sultan bagi sebagian besar orang untuk mengeluarkan uang demi mouse, tapi faktanya banyak kok mouse gaming yang justru lebih mahal harganya. Ini adalah mouse yang primarily ditujukan buat mereka yang cari uang di depan komputer, so sangatlah reasonable menurut kami invest ke sebuah mouse yang benar-benar bagus dan banyak fitur seperti MX Master 3. Dari gue sendiri yang juga pakai G604 demi tombol-tombol makro, cuma ada satu masukan, yaitu kedepannya bisa dipertimbangkan buat nambah jumlah programmable button di seri MX Master. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalau dikasih budget sejutaan buat mouse, bakal beli MX Master 3 juga? Atau mouse gaming aja? Langsung aja ke komentar. Yang pasti, jangan lupa like dan share, subscribe, jaga kesehatan, and as always, stay safe.